Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Selvia Rizky. Kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Perancangan Game Simulasi Pendaftaran Skripsi pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Muria Kudus. Lanjut saja kita ke latar belakang. Nah, skripsi merupakan gampangnya itu syarat kelulusan untuk mahasiswa strata 1 ya. Untuk penjelasan lebih rinci bisa kalian lihat di layar masing-masing. Demikian juga untuk Universitas Muria Kudus, skripsi juga sangat diperlukan. Nah, pada program studi Teknik Informatika tahun ajaran 2012 sampai 2013, semester asalnya merupakan semester pertama untuk pendaftaran skripsi. Karena program studi ini termasuk program studi yang baru, karena baru berdiri di tahun 2019. Nah, pada program studi Teknik Informatika ini, tahun ajaran 2012 sampai 2013, semester gasal itu merupakan semester awal, tidak malah pertama untuk pendaftaran skripsi, karena program studi ini masih baru, yaitu baru berdiri tahun 2009. Maka mata kuliah skripsi merupakan mata kuliah yang wajib harus ditempuh untuk semua mahasiswanya. Seperti halnya pendaftaran yang lain, pendaftaran skripsi juga ada alurnya ya. Untuk alur pengambilan skripsi sampai penyelesaian skripsi ada tahapannya. Antara lain penjemputan mata kuliah skripsi, melakukan registrasi, mengisi formulir pendaftaran skripsi kepada koordinator, melengkapi persyaratan, menampilkan outline, melakukan pembayaran, pembagian pembimbing, dan lain-lain. Namun dalam tahapan tersebut, walau program studi sudah membuat pengumuman tentang alur-alur pendaftaran skripsi, banyak mahasiswa yang belum paham mengenai alur tersebut. Untuk mempermudahnya, maka akan diadakan simulasi yang berupa game simulasi agar mahasiswa lebih memahami alur pendaftaran skripsi itu. Oke, kita lanjut. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini sangat pesat, sehingga tak ayal untuk game juga mengalami perkembangan. Nah, perkembangan spesifikasi dan performa komputer juga semakin meningkat, didukung dengan pengguna yang menganggap game sebagai alternatif media hiburan dan edukasi, sangat berpengaruh terhadap perkembangan game teknologi. Pada perkembangan teknologi game, didukung dengan grafik-grafik yang luar biasa, efek-efek, terus ceritanya juga dibuat dengan nyata sekali. Lalu kata simulasi sendiri berasal dari kata simulate, artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Sebagai metode pengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Gladi resik merupakan salah satu contoh simulasi juga ya, untuk memperagakan proses terjadinya suatu upacara tertentu sebagai latihan untuk upacara sebenarnya supaya tidak gagal dalam waktunya nanti. Oke, kita lanjut. Terdapat beberapa kelebihan dengan
menggunakan simulasi sebagai metode mengajar, yaitu diantaranya simulasi dapat dijadikan bekal bagi mahasiswa ataupun siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dunia kerja. Simulasi dapat mengembangkan kreativitas siswa, karena melalui simulasi siswa diberi kesempatan untuk memainkan peranan sesuai dengan topik yang disimulasikan. Simulasi dapat memupuk keberanian dan percaya diri siswa. Lalu di samping memiliki kelebihan, mesti dalam kelebihan juga terdapat kekurangan juga. Untuk simulasi, kekurangannya yaitu pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pengelolaan juga kurang baik, sering simulasi dijadikan sebagai alat hiburan sehingga tujuan pembelajaran menjadi terabaikan. Yang ketiga yaitu faktor psikologis, seperti rasa malu dan takut sering mempengaruhi siswa dalam melakukan simulasi. Nah, game simulasi pendaftaran skripsi ini diusung agar dapat membuat mahasiswa lebih memahami alur pendaftaran skripsi sampai mahasiswa tersebut dapat lulus dengan baik. Game simulasi ini dibangun menggunakan Adobe Flash dengan skrip yang mendukung terciptanya game simulasi. Desain grafis meliputi Corel Draw X3, Adobe Photoshop CS3, dan GIF Animator. Oke, untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, di sini dilakukan dengan mengumpulkan teori-teori mengenai alur pendaftaran skripsi pada program studi teknik informatika dan menghubungkan teori-teori tersebut dalam teori-teori game simulasi. Untuk yang pertama, yaitu membuat rancangan formula untuk menyusun aplikasi game simulasi pendaftaran skripsi. Yang kedua, melakukan dokumentasi terhadap keseluruhan langkah-langkah yang telah dilakukan. Yang ketiga, menguji aplikasi game terhadap mahasiswa dan pengajar. Untuk pengembangan perangkat lunak ini, metode yang digunakan yaitu metode berorientasi objek dengan tahapan. Yang pertama, requirement atau kebutuhan. Kedua, analisis. Ketiga, desain atau perancangan. Yang keempat, implementation atau pemakaian. Dan yang kelima, testing atau pengujian. Tahapan ini dilakukan secara overlap dan bersiklus. Untuk yang pertama, penjelasan tentang requirement, yaitu dimulai dengan mencari elemen-elemen kebutuhan yang bersangkutan dengan sistem informasi tersebut, antara lain yaitu sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, perangkat keras atau hardware, prosedur kerja organisasi, maupun yang lainnya, baik yang terkait secara langsung maupun yang tidak dengan komputerisasi yang akan dibangun. Untuk nomor 2 yaitu analisis. Tahap ini adalah tahap yang paling penting, yaitu proses menemukan permasalahan dan menghasilkan alternatif pemecahan masalah tersebut. Lalu yang ketiga itu desain atau perancangan. Setelah analisis dari siklus pengembangan sistem yaitu desain. Desain ini dibentuk berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa. Tujuan dari desain ini untuk memenuhi kebutuhan pemakai atau user, serta memberikan gambaran yang jelas dan lengkap kepada programmer. Untuk yang keempat yaitu implementation atau pemakaian. Tahap ini merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan.
Tahap ini termasuk kegiatan menulis kode program dengan menggunakan bahasa pemrograman komputer. Lalu yang kelima yaitu testing atau pengujian. Setelah implementation dilakukan pengujian. Proses pengujian ini juga terdapat dua, yaitu black box testing dan white box testing. Nah, pengetesan dilakukan untuk mencari kesalahan-kesalahan atau kelemahan yang mungkin terjadi pada saat pemrosesan program tersebut. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya, yaitu penjelasan untuk bab 3. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.